Baik, saya langsung mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada media Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kelas pada hari ini. Pertama yang terhormat Bapak Ringga Sentagiasa, SPDMKOM selaku dosen kita pada hari ini, dan juga teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi kita yang pertama di matkul Manajemen Operation. Materi yang kedua ya, di Manajemen Operation yang berjudul Proyek Manajemen for Business. Artinya Manajemen Permadi, Ivan Davis, dan Muhammad Farhan Kesa. Oke, next. Oke, di sini table of content yaitu materi apa saja yang bakal kita bahas eh, mat di pertemuan kali ini, yaitu ada sekitar 10 chapter ya. Oke, next. Oke, untuk bagian ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu ada apa itu manajemen proyek. Manajemen proyek adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu dan anggaran yang telah ditentukan. Dengan manajemen proyek yang baik, organisasi dapat memaksimalkan atau mengoptimalkan produktivitas tim. Selain itu, manajemen proyek juga membantu mengidentifikasikan diri mengatasi berbagai risiko yang dapat menghambat kelancaran proyek, sehingga peluang keberhasilan proyek yang dilaksanakan menjadi lebih lancar. Lalu, apa itu pentingnya manajemen proyek atau project management? Eh, Manajemen proyek ini sangat penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, menghindari pemborosan sumber daya, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa alasan utama mengapa manajemen proyek menjadi sangat penting. Yang pertama itu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Manajemen proyek membantu mengalokasikan tenaga kerja, waktu, dan anggaran sehingga efisien, tidak ada pemborosan dan kekurangan sumber daya. Yang kedua ada menjaga proyek tetap sesuai waktu. Dengan perencanaan yang baik, proyek dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan menghindari keterlambatan. Yang ketiga ada mengontrol biaya anggaran. Manajemen proyek memastikan bahwa anggaran tidak membengkak dengan memantau pengeluaran dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Yang keempat, mengurangi resiko dan hambatan. Dengan identifikasi risiko sejak awal, tim proyek dapat mengantisipasi kendala sebelum menjadi masalah besar. Lalu yang kelima ada meningkatkan kualitas hasil. Proses manajemen proyek memastikan bahwa hasil akhir memenuhi standar yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan tim. Yang keenam ada meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Manajemen proyek memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang tugas dan tanggung jawab mereka, menghindari miskomunikasi yang merugikan proyek. Yang ketujuh ada memastikan kepuasan klien dan stakeholder. Dengan manajemen proyek yang baik, itu cenderung memenuhi ekspektasi klien, meningkatkan reputasi perusahaan, dan membuka peluang proyek di masa depan. Lalu yang terakhir ada memudahkan evaluasi dan pembelajaran. Dengan dokumentasi dan evaluasi di akhir proyek, tim dapat belajar dari pengalaman dan meningkatkan efektivitas di proyek selanjutnya. Next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah project planning. Project planning merupakan proses yang sangat penting dalam manajemen proyek yang melibatkan penentuan tujuan dan sasaran proyek, identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, serta pembuatan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Di antaranya, yang pertama ada penentuan tujuan dan sasaran. Ini adalah menentukan apa yang ingin dicapai oleh proyek dan menetapkan sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu.
Berikutnya ada identifikasi sumber daya. Ini mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, seperti tenaga kerja, bahan baku, anggaran, teknologi, dan peralatan, dan mengalokasikan sumber daya tadi secara efisien untuk mendukung kelangsungan proyek. Lalu pengembangan rencana, menyusun strategi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan proyek, dan membuat jadwal kerja yang mencakup waktu penyelesaian setiap tahapan proyek. Lalu ada koordinasi tim, mengatur peran dan tanggung jawab setiap anggota tim proyek, dan memastikan komunikasi yang efektif agar setiap anggota tim memahami tugas mereka. Lalu ada pengelolaan risiko, ini mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat proyek dan menyusun strategi mitigasi untuk mengurangi dampak risiko terhadap proyek. Next slide. Oke, selanjutnya adalah project scheduling. Ini merupakan proses yang berfokus pada penjadwalan tugas-tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Yang pertama ada pembuatan jadwal, menentukan waktu mulai dan selesainya untuk setiap tugas dalam proyek, lalu menyusun urutan pekerjaan agar proyek berjalan secara sistematis, dan menggunakan teknik seperti Critical Path Method atau CPM atau Gantt chart untuk memvisualisasikan jadwal proyek. Lalu ada alokasi sumber daya, mengalokasikan tenaga kerja, bahan baku, dan anggaran secara efektif untuk setiap tugas, memastikan bahwa sumber daya yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan proyek, dan menghindari pemborosan dan memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Lalu ada penggunaan alat penjadwalan, menggunakan perangkat lunak atau alat manajemen proyek seperti Microsoft Project, Trello, Asana, atau Jira, dan dapat memudahkan pemantauan progres proyek dan pembagian tugas secara terstruktur, dan membantu dalam penyesuaian jadwal jika terjadi perubahan atau kendala. Lalu ada monitoring dan penyesuaian, memantau perkembangan proyek secara berkala untuk memastikan bahwa semua tugas berjalan sesuai jadwal, mengidentifikasi dan menangani hambatan atau keterlambatan yang mungkin terjadi, dan melakukan penyesuaian jika ada perubahan dalam ruang lingkup proyek atau kendala tak terduga. Lalu yang terakhir ada komunikasi dengan tim, memastikan bahwa setiap anggota tim memahami jadwal dan tugas masing-masing, meningkatkan koordinasi antara anggota tim untuk menghindari miskomunikasi, dan mengadakan rapat atau pembaruan rutin untuk mengevaluasi progres proyek. Oke, selanjutnya, next slide. Oke, selanjutnya adalah perbedaan antara project planning dan project scheduling. Project planning adalah menentukan ruang lingkup, tujuan komponen, aktivitas, sumber daya, kebijakan prosedur, serta potensi resiko dalam proyek. Sedangkan scheduling menentukan pemilik tugas, garis waktu, urutan kejadian, tolak ukur kemajuan, serta langkah-langkah manajemen resiko. Lalu di bagian waktu, planning dilakukan sebelum proyek dimulai dan biasanya bersifat untuk jangka panjang. Sedangkan scheduling berfokus pada target jangka pendek dan dilakukan segera setelah proyek dimulai. Lalu dari dasar informasi, planning mengacu pada strategi proyek, sedangkan scheduling mengacu pada rencana yang sudah disusun. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada project controlling. Project controlling adalah proses pemantauan, analisis, dan pengendalian proyek untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini mencakup pengawasan terhadap jadwal, anggaran, kualitas, dan risiko proyek agar tetap dalam batasan yang telah ditentukan. Kontrol proyek sangat penting karena membantu mendeteksi penyimpangan sejak awal, sehingga memungkinkan tim dalam proyek untuk mengambil tindakan korektif sebelum masalah menjadi lebih besar. Di sini ada komponen utama dalam project controlling. Yang pertama, monitoring kinerja proyek. Memantau progres dengan membandingkan rencana dan perencanaan dan realisasi. Ini dilakukan untuk dan melalui milestone tracking, KPI, dan metode seperti earned value management untuk mengidentifikasi penyimpangan sejak awal. Lalu yang kedua ada manajemen anggaran. Manajemen anggaran ini mengontrol biaya proyek agar tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
Metode seperti tracking pengeluaran, variance analisis, dan forecasting atau peramalan digunakan untuk mencegah over budget. Lalu yang ketiga ada pengendalian jadwal, memastikan proyek berjalan sesuai dengan timeline atau jadwal yang telah ditentukan. Teknik seperti critical path method, CPM, Gantt chart, dan fast tracking membantu mengoptimalkan waktu dalam penyelesaian proyek. Lalu yang keempat ada manajemen resiko, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi potensi risiko yang dapat menghambat proyek. Strategi mitigasi diterapkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap waktu, biaya, dan kualitas. Lalu yang kelima ada pengendalian kualitas, menjamin bahwa hasil proyek sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. QC atau Quality Control dan Quality Assurance digunakan untuk mencegah cacat atau meningkatkan kepuasan stakeholder atau pemegang saham ataupun pembeli. Lalu yang terakhir ada pelaporan dan dokumentasi. Ini memudahkan dalam merekam seluruh perkembangan proyek untuk memastikan transparansi, evaluasi, serta kepatuhan terhadap regulasi dari pemerintah maupun institusi terkait. Dokumen seperti laporan progres, catatan keuangan, dan lesson earned menjadi referensi untuk proyek berikutnya. Baik, next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kali ini kita akan bahas dua teknik utama dalam manajemen proyek ini, yaitu ada PERT dan CPM. PERT itu jadi kependekan dari Program Evaluation and Review Technique, dan sedangkan CPM itu adalah Critical Path Method. Jadi kedua teknik ini dikembangkan pada tahun 1957 oleh J.E. Kelly of Remington Rand dan Mr. Walker of DuPont untuk membantu manajer menjadwalkan, memantau, dan mengendalikan proyek besar dan kompleks. Jadi di sebelahnya ada framework of PERT dan CPM, yaitu kerangka yang bentuk kedua teknik ini. Jadi agar teknik PERT dan CPM ini dapat diterapkan dengan baik, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama, seperti yang terlihat di sini, ada tentukan proyek dan siapkan struktur rincian dan kegiatan pekerjaan. Lalu kedua, kembangkan hubungan antar kegiatan, tentukan bagian mana yang harus didahului dan mana yang harus mengikuti kegiatan lainnya. Yang ketiga, ada gambarkan jaringan yang menghubungkan antara semua kegiatan. Keempat, tetapkan perhitungan waktu dan biaya untuk setiap kegiatannya. Lima, hitung kegiatan mana yang memakan waktu paling banyak. Dan enam, gunakan jaringan yang sudah dibuat untuk membantu merencanakan, menjadwalkan, memantau, dan mengendalikan proyek. Oke, boleh next. Next slide. Oke, jadi kenapa sih PERT dan CPM itu begitu penting dalam manajemen proyek? Jadi dengan metode PERT dan CPM ini, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh para stakeholders yang ingin tahu kapan proyek akan selesai, dan juga manajemen keuangan untuk meriksa apakah biaya proyek sesuai anggaran yang telah ditentukan. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh dengan menggunakannya teknik PERT dan CPM ini. Itu yang pertama, ada kapan seluruh proyek akan selesai. Lalu kedua, apa saja aktivitas atau tugas kritis dalam proyek yang akan tertunda keseluruhan proyek jika mereka terlambat mengerjakannya. Lalu ketiga, ada apa saja kegiatan non kritis, kegiatan yang dapat terlambat tanpa menunda keseluruhan. Lalu keempat, ada beberapa probabilitas bahwa proyek akan selesai pada tanggal tertentu. Lalu kelima, pada tanggal tertentu, apakah proyek sesuai jadwal, terlambat, atau lebih cepat dari jadwal. Lalu keenam, pada tanggal tertentu, apakah uang yang dibelanjakan sama dengan kurang dari atau lebih besar dari jumlah yang dianggarkan. Lalu ketujuh, ada apakah sumber daya yang tersedia cukup untuk menyelesaikan proyek yang tepat. Kedelapan, jika proyek yang harus diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat, apa strategi terbaik yang harus dilakukan. Oke, next slide. Nah, oke, berikutnya adalah network diagrams and approaches. Jadi untuk memvisualisasikan proyek, kita menggunakan diagram jaringan, yaitu ada dua pendekatan utama, yaitu ada activity on node dan activity on arrow.
Jadi langkah pertama ini dalam jaringan kerja part adalah membagi keseluruhan proyek jadi aktivitas-aktivitas yang penting sesuai dengan struktur perincian kerjanya. Jadi dalam activity on node atau disingkat AON ini, aktivitas ini direpresentasikan sebagai node atau simpul dan hubungan antar kegiatan dihubungkan oleh garis. Jadi yang bagian bulat ini adalah aktivitasnya yang dipresentasikan, lalu yang bagian panahnya adalah hubungannya antar kegiatan yang dihubungkan oleh garis. Sedangkan dalam AOA itu, aktivitas diwakili oleh panah dan simpulnya mewakili peristiwa atau titik perubahan dalam proyek. Oke, di sini salah satu contohnya ada A, lalu disambungkan dengan B, lalu C. Jadi maksudnya ini adalah A datang, A dikerjakan dulu sebelum B, lalu setelah B dikerjakan sebelum C. Lalu ada seterusnya. Oke, boleh next. Oke, di sini ada salah satu contoh dari activity on node example atau AON. Jadi di sini misalnya ada sebuah proyek pembangunan dari sebuah rumah yang dideskripsikan persiapan material kita eh, ibaratkan dengan A, lalu pemasangan fondasi B, pemasangan struktur C, instalasi listrik D, pengecatan E, dan inspeksi akhir F dengan durasi yang berbeda-beda dan aktivitasnya. Nah, jadi pertama kita buat pembuatan diagram yang terlebih dahulu. Lalu pertama kita persiapan material, lalu pemasangan fondasi. Lalu di sini bisa terbagi kedua ya, bisa memasang struktur terlebih dahulu yang memakan durasi 8 hari dan memasang instalasi listrik terlebih dahulu yang memakan waktu 4 hari. Lalu setelah itu masuk ke pengecatan dan inspeksi akhir di F. Nah, dari analisis jalur kritis critical path untuk menemukan jalur kritis kita jumlahkan waktu dari jalur yang terpanjang, yaitu jalur satu tadi yang lebih mendahulukan pemasangan struktur yang akhirnya makan waktu 21 hari, dan jalur 2 yang bisa tadi memasang instalasi listrik terlebih dahulu, jadi makan waktu hanya 17 hari. Jadi jalur kritis di sini kita bisa simpulkan bahwa kalau memasang instalasi listrik terlebih dahulu itu bisa mempercepat proyek dari pembangunan tersebut. Nah, jadi penggunaan diagram di sini sangat penting karena membantu kita memahami urutan pekerjaan, bagian mana yang harus dikerjakan duluan, lalu mengidentifikasi jalur kritis, dan menganalisis keterlambatan yang bakal mungkin terjadi dalam pengerjaan proyeknya. Jadi dengan demikian kita bisa lebih mudah mengelola proyek dan menyesuaikan jadwal sesuai kebutuhan proyek tersebut. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada materi variability in activity times. Jadi, variabilitas dalam waktu itu merupakan yang menggambarkan perubahan dalam durasi waktu dan pola kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Jadi, variabilitas ini dapat terjadi karena berbagai faktor termasuk kondisi alam, preferensi individu, dan keterbatasan sumber daya alam. Boleh next. Next slide. Oke, di sini ada penyebab dari variability activity times. Itu ada dua, ada internal dan eksternal. Dan di internal itu ada tiga, sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya membuat tiga. Yang pertama ada kompleksitas tugas. Jadi tugas yang rumit atau sulit itu biasanya membutuhkan banyak waktu untuk diselesaikan. Jadi semakin banyak langkah yang harus dilakukan atau semakin banyak kegiatan yang harus saling terhubung. Jadi semakin banyak kemungkinan yang akan adanya masalah yang akan muncul. Jadi hal ini biasanya membuat estimasi waktu itu menjadi tidak akurat. Yang kedua ada produktivitas tenaga kerja. Jadi produktivitas tenaga kerja ini tuh biasanya kayak variasi dalam keterampilan, pengalaman, dan kondisi fisik atau mental. Jadi pekerja yang memengaruhi produktivitas mereka. Jadi pekerja yang kurang terampil atau baru dalam suatu tugas itu mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan uh, pekerja yang sudah berpengalaman gitu. Selain itu juga faktor yang
Lain juga seperti kelelahan, stres, atau motivasi yang menyebabkan frustasi dalam efisiensi kerja yang berdampak pada keterlambatan dalam pembuatan proyek gitu. Terus yang ketiga itu ada kendala manajemen dan koordinasi. Jadi komunikasi yang tidak efektif dan kurangnya koordinasi itu juga antar tim itu menyebabkan kesalahpahaman atau perencanaan yang tidak eksekusi proyek gitu. Jadi ketika instruksi itu tidak jelas atau menjadi miskomunikasi antara tim dengan manajer tadi itu membuat uh, jadi kurang terstruktur gitu. Jadi membuat waktu estimasi itu jadi terlambat. Terus untuk penyebab eksternalnya itu yang pertama ada kondisi cuaca dan faktor alam. Jadi dalam proyek itu bergantung pada kondisi alam seperti konstruksi atau pertanyaan kita katakan itu dalam lapangan atau outdoor. Jadi cuaca itu menjadi faktor utama dalam variabilitas waktu aktivitas. Jadi hujan deras atau suhu ekstrim itu dapat menghambat pekerjaan di lapangan. Terus ada ketersediaan material. Jadi proyek ini sangat bergantung pada pasokan material yang tepat waktu gitu. Jadi jika bahan atau peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia sesuai jadwal, maka aktivitas yang berkaitan dengan material tersebut harus tertunda gitu. Jadi misalnya kayak proyek manufaktur. Jadi keterlambatan pengiriman dalam bahan baku itu atau dari pemasok dapat menghambat produksi yang pada akhirnya itu memperpanjang waktu penyelesaian proyek. Dan yang terakhir ada regulasi perizinan. Perubahan regulasi atau lambatnya proses perizinan ini juga dapat menghambat proyek, terutama dalam industri dan yang sangat diatur gitu seperti konstruksi, farmasi, dan energi. Mereka harus menunggu persetujuan dari lembaga pemerintahan sebelum mereka melanjutkan tahap tertentu. Nah, maka dari itu aktivitas dalam variasi ini bergantung pada kecepatan birokrasi. Oke, boleh next slide. Next slide. Oke, di sini ada pendekatan untuk mengatasi dari variability in activity times. Jadi, untuk mengatasi itu, kita bisa menggunakan metode tadi, yaitu program evaluation dan review teknik. Jadi, seperti ini, metode yang digunakan untuk memperkirakan waktu aktivitas dalam berdasarkan 3 skenario. Yang pertama ada pessimistic time, itu biasanya dilambangkan dengan A, itu waktu tercepat jika semua berjalan dengan lancar. Yang kedua ada most likely time, itu dilambangkan dengan B, itu waktu yang paling mungkin terjadi dalam kondisi normal. Dan yang terakhir ada pessimistic time, itu dilambangkan dengan M, itu waktu terlama jika terjadi hambatan. Nah, untuk estimasi waktu itu, kita bisa menggunakan rumus TE sama dengan A ditambah 4M plus B per 6. Boleh next slide. Nah, di sini ada contoh kasus kita menggunakan tadi pendekatan di sini ada proyek pembangunan rumah. Waktu yang dibutuhkan memasang atap itu tergantung pada biasanya kan kalau pemasangan tergantung pada cuaca, ketersediaan tukang, dan pengiriman material. Jadi dengan menggunakan metode PERT, manajer itu bisa memperkirakan waktu yang akan dilakukan gitu. Yang pertama itu ada optimist time. Dia memperkirakan optimist time-nya itu 5 hari, dan waktu yang paling lama 7 hari, dan waktu yang pesimis atau terlambat lah itu ada 10 hari. Jadi jika kita masukkan ke rumus yang tadi, rumus itu bisa dimasukkan 5 ditambah 7, 4 ditambah 7 ditambah 10 itu per 6, itu sama dengan 5, ditambah 28 ditambah 10 per 6, itu hasilnya 43 per 6 sama dengan 7,17. Jadi perkiraan waktunya itu 7 hari, 7,17 hari itu. Oke, selanjutnya next slide. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada cost time trade-off and project tracing. Cost time trade-off merujuk pada pertimbangan antara biaya dan waktu dalam menyelesaikan suatu proyek. Dalam manajemen proyek, seringkali ada kebutuhan untuk mempercepat penyelesaian proyek.
itu disebut dengan crashing. Dengan mengorbankan biaya tambahan, tujuan utamanya yaitu eh, adalah untuk mengurangi durasi proyek dengan mempertimbangkan biaya tambahan yang diperlukan untuk mencapai percepatan tersebut. Di sini ada konsep dasarnya, di sini ada empat, yaitu normal time. Normal time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas dengan biaya normal. Yang kedua itu ada crash time. Crash time itu adalah waktu minimum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas proyek dengan biaya tambahan. Yang ketiga ada normal cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan aktivitas proyek dalam waktu normal. Yang keempat ada crash cost, yaitu biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menyelesaikan aktivitas proyek dalam waktu crash. Next. Oke, di sini ada langkah-langkah project crashing. Di sini yang pertama adalah identifikasi aktivitas kritis. Aktivitas yang berada di jalur kritis itu adalah prioritas utama untuk dipercepat karena mereka menentukan durasi proyek itu tersebut. Untuk apa? Agar kita fokus mempercepat aktivitas yang benar-benar mempengaruhi durasi proyek, bukan aktivitas yang tidak terlalu penting. Yang kedua adalah hitungan biaya percepatan. Hitung biaya tambahan per unit waktu maksud saya untuk setiap aktivitas yang dapat dipercepat menggunakan rumus di samping ini. Nah, itu untuk apa? Agar kita tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan jika ingin menyelesaikan aktivitas lebih cepat. Yang ketiga adalah pilih aktivitas dengan biaya percepatan terendah. Di sini kita harus memprioritaskan aktivitas yang biaya percepatannya itu yang paling murah untuk meminimalkan biaya tambahan. Nah, yang keempat itu ada percepatan aktivitas dan perbaruan jadwal. Setelah mempercepat aktivitas, perbaruan jadwal proyek itu perbaruan jadwal proyek periksa dan harus diperiksa apakah jalur kritis itu telah berubah. Di sini eh, tujuannya untuk agar kita tahu berapa durasi proyek yang baru dan apakah jalur kritis itu masih ada atau berubah. Nah, di sini kita bisa melihat rumusnya. Biaya tambahan per unit, waktu cost per unit dihitung dengan rumus crash cost per unit. Crash cost dikurangi normal cost per normal time dikurangi crash time. Next. Oke, di sini ada contoh penerapannya. Kita bisa menerapkan misalnya pada proyek kuliah kita. Kita punya tugas kelompok yang deadline-nya itu 2 minggu. Nah, jika ingin menyelesaikannya dalam 1 minggu, kita itu mungkin perlu bekerja lembur atau meminta bantuan teman. Tapi kan butuh biaya tambahan, misal traktir makan. Nah, di sini kita bisa bulatkan saja untuk menghitungnya, kita bulatkan menjadi 10 hari. Di sini waktu normalnya itu 10 hari, biaya normal itu eh, 10 juta dan waktu crash itu 7 hari. Dan biaya crash itu 15 juta. Oke, di sini langkah-langkahnya kita bisa memasukkan nilai biaya crashnya itu 15 juta dikurangi dengan biaya normal. Dan setelah itu dapat hasilnya 5 juta. Dan setelah itu kita memasukkan waktu normal dikurangi dengan eh, waktu crash. Nah, hasilnya itu setelahnya dibagi 3, dapatlah 1.600.000 1.666.000. Nah, langkah kedua, kita itu ingin mempercepat proyek sebanyak 3 hari. Nah, biaya tambahan yang diperlukannya itu adalah eh, dari 1.600.000 tersebut dikali menjadi 3, yaitu menjadi 5 juta. Dan untuk total semua itu, kita bisa membulatkannya menjadi 10 juta ditambah dengan 5 juta, yaitu 15 juta. Next. Oke, di sini ada kritik of PERT and CPM. PERT atau Program Evaluation and Review Technique ini adalah untuk mengestimasi waktu penyelesaian proyek dengan mempertimbangkan ketidakpastian. Sedangkan CPM atau Critical Path Method, teknik ini menentukan jalur kritis
proyek, yaitu urutan aktivitas yang menentukan durasi total proyek. Nah, di sini ada kelebihan PER dan CPM. Ada tiga, yaitu visualisasi proyek. Di sini memberikan gambaran jelas tentang urutan aktivitas dan ketergantungan antara aktivitas. Yang kedua ada identifikasi jalur kritis. Nah, di sini membantu fokus pada aktivitas yang paling penting, yaitu jalur kritisnya tersebut untuk menentukan durasi proyek. Dan yang ketiga ada perencanaan yang lebih baik. Nah, kelebihan selanjutnya yaitu membantu dalam perencanaan sumber daya dan penjadwalan yang lebih efektif. Next. Oke, selanjutnya ada kritik terhadap PER dan CPM. Oke, di sini kritik dan terhadap PER dan CPM yaitu yang pertama, ketergantungan pada estimasi waktu. Jika estima jika estimasi waktu itu tidak akurat, maka hasil analisis bisa menyesatkan. Contohnya itu saat mengerjakan tugas misalnya. Kita itu memperkirakan bisa selesai dalam 3 hari, tapi ternyata butuh 5 hari karena ada kesalahan perhitungan dan lain-lain. Dan yang kedua ada asumsi linearitas. Di sini asumsi linearitas mengasumsikan bahwa aktivitas dapat diselesaikan secara linear tanpa mempertimbangkan perubahan dinamis. Nah, di sini contohnya seperti saat mengerjakan proyek, ada tim yang tiba-tiba sakit. Nah, maka jadwal itu bisa terganggu. Dan yang ketiga ada keterbatasan dalam menangani ketidakpastian. Meskipun mencoba mengakomodasikan ketidakpastian, tapi teknik ini masih memiliki keterbatasan. Seperti misalnya ketika kita membangun rumah dan tiba-tiba ada hujan yang mengganggu pekerjaan kita. Nah, PER itu tidak bisa menangani ini karena ini tidak termasuk dalam bagian dalam PER. Nah, yang keempat ada biaya dan kompleksitas. Implementasi PER dan CPM itu bisa memakan waktu dan biaya yang signifikan. Eh, Contohnya itu membuat diagram PER. Untuk proyek kecil itu mungkin terlalu rumit dan tidak worth it. Ini worth it-nya untuk seperti proyek-proyek besar seperti itu. Next. Nah, di sini ada contoh penerapan PER. Di sini contoh penerapan PER itu kita anggap saya misal di sebuah kantor. PER dan CPM itu bisa digunakan untuk meluncurkan sebuah produk. Yang dimana rumusnya bisa kita lihat sendiri di sini. Kita mengambil waktu optimisnya itu 2 hari jika semuanya lancar, 6 hari jika ada banyak revisi, dan 4 hari itu perkiraan normal ya. Nah, setelah itu kita masukkan rumusnya dan kita masukkan formulanya ke sini. Dan setelah itu eh, dua kita masukkan ke bagian optimis, dan setelah itu eh, realitasnya kita masukkan 4 hari di bagian M. Setelah itu dikali eh, dan maka hasilnya 4 hari. Hasil akhirnya dibagi dengan 6. Nah, 6 itu dari mana? Dari rumus di atas. Oke, next. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Oke, selanjutnya di sini kita ada study case. Jadi kita misalkan mengambil sebuah perusahaan startup teknologi, yaitu Teknova, yang di mana mereka itu ingin mengembangkan aplikasi mobile untuk layanan pemesanan makanan yang inovatif. Nah, supaya proyek ini berjalan dengan lancar dan sesuai target, maka diperlukan manajemen proyek yang baik agar sumber daya, waktu, dan biaya dapat dikendalikan secara efektif. Next slide. Slide. Maka hal yang pertama dilakukan oleh startup ini pertama itu merupakan perencanaan, di mana perencanaan ini harus menentukan tujuan proyek, yang di mana tujuan itu mengembangkan aplikasi yang user friendly dan memiliki fitur pemesanan yang cepat. Lalu setelah itu mereka juga perlu mengidentifikasi restoran mitra maupun pelanggan. Nah, setelah itu dilakukanlah pembagian tugas dari tim UI UX, tim backend, tim frontend, dan tim pemasaran.
Nah, proyek ini akan dilakukan selama 6 bulan dengan proyek anggaran 500 ribu dolar. Lalu selanjutnya setelah melakukan perencanaan, mereka harus melakukan proyek scheduling atau penjadwalan proyek, di mana tadi kan proyek yang dilakukan itu harus selesai dalam 6 bulan. Maka di bulan pertama mereka harus riset pasar dan desain UI. Lalu di bulan kedua dan ketiga mereka melakukan pengembangan backend dan frontend. Pada bulan keempat pengujian awal dan debugging. Lalu pada bulan kelima mereka mengintegrasikan sistem dan uji coba beta. Lalu setelah itu pada bulan keenam peluncuran resmi dan pemasaran. Next slide. Setelah melakukan scheduling, maka hal yang harus dilakukan setelahnya adalah pengendalian proyek atau project controlling, di mana mereka harus monitoring progres secara mingguan, bulanan, maupun tahunan menggunakan software manajemen proyek seperti Jira ataupun Trello. Lalu mereka juga perlu mengevaluasi milestone utama untuk memastikan setiap tahap selesai dalam tepat waktu. Mereka juga perlu memanajemen risiko, misalnya ada keterlambatan dalam pengembangan fitur. Tim tim itu harus mencari solusi alternatif agar keterlambatan itu dapat tertutupi. Lalu eh, setelah melakukan project controlling, mereka juga menggunakan metode atau teknik PERT dan CPM, di mana PERT atau program evaluasi dan review teknik ini digunakan untuk mengestimasi waktu yang dibutuhkan dalam setiap tugas dengan mempertimbangkan variabilitas. Nah, dalam pengembangan aplikasi dan Teknova ini, mereka mengestimasikan waktu pengerjaan itu menggunakan 3 skenario, yaitu optimis, lalu realistis, dan pesimis. Nah, maksudnya apa sih? Nah, maksudnya optimis itu ketika mereka berpikir kalau semua rancangan yang mereka buat itu berjalan dengan lancar, dan fitur utama yang mereka inginkan tuh akan selesai dalam 4 minggu. Lalu realistis, nah misalkan terdapat kendala kecil, maka penyelesaian akan memakan waktu dalam 6 minggu. Dan pesimis, misal mereka menghadapi hambatan besar, lalu fitur yang mereka buat itu tidak bisa selesai dalam waktu 4 minggu. Maka dia memperkirakan bahwa fitur tersebut akan selesai dalam 10 minggu. Lalu ada CPM atau Critical Path Method yang biasa digunakan untuk menentukan jalur kritis dalam proyek. Nah, misalkan Teknova ini tadi kan memiliki waktu 6 bulan dalam pengerjaan proyek. Nah, dalam 6 bulan itu dibagi eh, per setiap minggunya untuk melakukan misalkan riset pasar itu 2 minggu, desain UI UX 4 minggu, lalu pengembangan backend itu ada 6 minggu. Lalu setelah itu integrasi sistem itu dijadwalkan 4 minggu, setelah itu pengujian dan debugging itu 3 minggu, dan peluncuran 1 minggu. Nah, di CPM ini terbilang tidak efisien karena eh, dalam mengerjakan proyek yang dinamis tuh nggak bisa dilakuin gitu. Karena misalkan dari total 20 minggu ini ada yang gagal, maka eh, minggu-minggu yang lain itu akan dipengaruhi oleh kesalahan-kesalahan yang ada dalam minggu tertentu. Next slide. Oke, baik. Setelah presentasi, kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi yang teman-teman yang bertanya bisa menggunakan fitur SN-nya. Kita bakal membatasi sampai ke 3 penanya. Ya, 3 pertanyaan juga ya. Ya, Pak. Silahkan bagi yang bertanya.
Apakah ada pertanyaan terkait presentasi kali ini? Oke, Pak silakan. Ayo kemana? Oke, Sudah. untuk Fatimusat Albana, media dan tempat kita silakan. Oke, makasih Mahes atas presentasinya. Sebelumnya perkenalkan saya Fatim Satalbana. Izin bertanya untuk kan sebelumnya dijelaskan beberapa penyebab variability in activity times, yaitu penyebab kenapa waktu itu bisa bervariasi gitu. Jadi nggak nentu. Yaitu yang pertama ada faktor internal, yaitu kompleksitas tugas dan lain-lain. Kemudian juga ada faktor eksternal. Nah, menurut kelompok kalian, bisa nggak dijelaskan lebih rinci bagaimana faktor internal ini diselesaikan atau dicegah dari terjadinya faktor tersebut gitu. Kemudian juga bagaimana proyek tersebut menghindari faktor eksternal agar tidak terjadi gitu. Masuk nggak, Mahes? Pertanyaan saya. Jadi intinya bagaimana faktor internal atau eksternal yang menyebabkan proyek bisa Dicegah terhambat gitu. karena Ya. waktunya gitu. Oke ya, Hmm, baik, sudah dimengerti. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. oke. Ya. Silakan kalau ada lagi. Silakan. Oke, kalau nggak ada mungkin langsung jawab aja.
Baik, karena sedikit yang bertanya, jadi saya bakal langsung jawab saja pertanyaannya dari Bana. Jadi pertanyaannya itu adalah menurut kelompok kita bagaimana faktor internal ataupun eksternal ini bisa dicegah dan bagaimana bisa dicegah dari atas keterlambatan proyek itu dan bagaimana cara menghindari agar tidak terjadi. Ya, jadi faktor internal yang menyebabkan keterlambatan itu bisa dicegah dalam beberapa cara, yaitu bisa memastikan perencanaan matang dari sebelum proyek itu dimulai, lalu dan jangan lupa termasuk alokasi sumber daya yang tepat dalam estimasi waktu yang tepat juga. Selain itu, jangan lupa juga komunikasi yang efektif di dalam tim juga sangat penting agar setiap anggota ini memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan jelas. Nah, sehingga mengurangi risiko kesalahan atau keterlambatan. Dan manajemen risiko ini juga perlu diterapkan dengan mengidentifikasi potensial hambatan internal sejak awal dan menyiapkan solusi alternatif jika terjadi kendala suatu saat nanti. Jadi untuk menghindari terjadinya faktor internal yang mempengaruhi waktu proyek diperlukan pemantauan dan evaluasi berkala, bisa setiap seminggu sekali atau sebulan sekali, tergantung seberapa jauh proyek itu sedang berjalan, agar setiap pengembangan ini dapat dikendalikan dengan cepat dan bisa menghindari dari masalah-masalah internal ataupun eksternal. Dan kita juga bisa menggunakan teknologi atau sistem manajemen proyek ini dapat membantu dalam bisa mengorganisasi jadwal, mengawasi progres, dan memastikan bahwa semua pihaknya terlibat bekerja sesuai target dan job desk-nya masing-masing. Dan kita juga bisa membangun budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab juga menjadi kunci agar setiap individu dalam proyek ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap penyelesaian tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Oke, apakah sudah terjawab, Bana? Oke, sudah cukup, Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, apakah ada lagi dari yang lain yang bertanya? Silakan. Oke, jika sudah tidak ada, mungkin saya menambahkan ya soal terkait pertanyaan Pak tadi. Itu sebenarnya tergantung di manajer dari proyek tersebut. Jadi kalau dia gimana ya bagus dalam mengayomi bawahannya sesuai semuanya, misalkan job desk-nya, deadline, semuanya, pintar-pintarnya dia memanajerial timnya itu semuanya bisa teratasi seperti itu, kendala-kendala keterlambatan dan lain sebagainya. Oke, saya juga ingin menambahkan kalau sebenarnya ada satu lagi metodenya yaitu namanya Lean Six Sigma. Itu juga metode tentang bagaimana mengefisienkan sebuah proyek dan membuat proyek tersebut lebih berkualitas lagi seperti itu. Yang menambahkan. Nanti kalau misalkan ada yang memang mau menjadi sebuah manajer di sebuah proyek, mungkin bisa ngambil kualifikasinya melalui sebuah sebuah sertifikasi ya. Nanti mungkin di yang sertifikasi awalnya itu green belt, namanya green belt sertifikasi namanya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ke green, yang pertamanya yellow. Yang pertama yellow, setelah itu green, grade-nya ya, grade sertifikasinya pertama yellow, yang kedua green, ketiga black, dan yang ketiga master black. Mungkin bisa nanti kalau mengambil sertifikasi yang itu. Oke, mungkin yang saya tambahkan hanya itu. Jika tidak ada lagi yang bertanya ya. Oke, yang saya tambahkan tadi ngerti kan?
Paham ya yang saya Iya, tambahkan? paham, Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, mungkin perkuliahan hari ini kalau kita cukupkan sampai di sini. Oh, nanti minta ininya ya, PJ, apa namanya, bukti boleh screenshot atau kehadiran lah, kehadiran sekaligus bukti keaktifan. PJ ya nanti ya. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.